Halo, perkenalkan nama saya Michael Gunawan. Di segmen ini kita akan bersama-sama belajar cara dan metode yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu emiten atau suatu perusahaan. Dua metode analisa yang akan kita pelajari di sini adalah analisa fundamental dan analisa teknikal. Dalam melakukan analisa fundamental, kalian akan saya ajak untuk melihat suatu perusahaan dari beberapa aspek. Pertama, aspek kualitatif. Di sini kita akan mempelajari hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisa potensi pertumbuhan suatu industri. Ada satu framework yang akan saya ajarkan di segmen ini untuk memudahkan kalian dalam mempelajari sebuah industri. Kedua, aspek kuantitatifnya. Melalui analisa kuantitatif, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Bagaimana membedakan perusahaan yang sehat dengan yang tidak? 2. Bagaimana menentukan apakah perusahaan ini memiliki pertumbuhan laba yang baik atau tidak? Ketiga, bagaimana melihat nilai sebuah perusahaan dari valuasinya? Dengan melakukan analisa fundamental, kita dapat mengetahui perusahaan mana yang kondisi dan kinerja keuangannya baik, sehingga dapat dijadikan pilihan investasi yang menjanjikan. Untuk bisa melakukan analisa fundamental, diperlukan keahlian membaca laporan keuangan perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, dalam segmen ini saya juga akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan laporan keuangan. Sehingga nanti di akhir segmen ini, kalian juga bisa mulai bukan hanya sebatas membaca laporan keuangan, tetapi melakukan analisa terhadap laporan keuangan yang kalian baca. Terdapat 3 jenis laporan keuangan yang perlu kalian ketahui. Pertama, laporan laba rugi. 2, laporan neraca. Dan 3, laporan arus kas. Setiap laporan keuangan ini memiliki tujuannya masing-masing. Dan ketiga ini saling berkesinambungan. Misalnya, semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan yang tercermin pada laporan neracanya, seharusnya semakin besar pula pendapatan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut, yang akan dicerminkan pada laporan laba rugi. Contoh kedua, semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar juga pengaruhnya terhadap keuntungan perusahaan. Karena dengan utang yang semakin besar, bunga yang perlu dibayarkan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Pembahasan lebih detail terkait analisa laporan keuangan ini nanti akan dibahas di modul berikutnya. Segmen ini kemudian akan saya tutup dengan materi analisa teknikal. Analisa teknikal biasanya digunakan oleh para trader untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan cara membaca chart atau grafik pergerakan harga saham di masa lalu. Dengan analisa teknikal, kita dapat mengidentifikasi tren pergerakan harga suatu saham atau pola harga yang terjadi di pasar. Analisa tren ini kemudian dapat memberikan sinyal kepada kita untuk melakukan aksi jual atau aksi beli terhadap suatu saham. Mari kita mulai mempelajari analisa fundamental bersama-sama.